Saudara, terakhir sebelum saya pamit, kalau pengen virus ini tiada, kalau pengen virus ini sirna, kalau pengen Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu, jangan tinggalkan rumah-rumah Allah, jangan tinggalkan masjid dan mushola, jangan jauh-jauh dari para ulama, jangan kau dipisahkan dengan rumahnya Allah, jangan kau dipisahkan dengan pondok pesantren, jangan kau dipisahkan dengan majlis-majlis ilmu, jangan kau dipisahkan dengan para ulama, sebab adanya virus. Kalau kau memisahkan diri dari itu semua, maka virus itu tidak akan pernah pergi. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, istiqamah di dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh dari Allah. Allah yang kirimkan penyakit, Allah juga yang bisa akan mengangkat itu penyakit. Allah Ta'ala yang mengirimkan penyakit, Allah juga yang akan memberikan obat. Allah Ta'ala memberikan daripada satu urusan, Allah juga akan memberikan daripada jalan dari urusan tersebut. Jangan jauh-jauh dari ilmu agama, jangan. Saudara-saudara sekalian, semakin kau jauh dari ilmu agama, semakin kau jauh dari zikir, semakin kau jauh dari rumah-rumahnya Allah, bala akan semakin banyak tumpah buat Indonesia, saudara. Maka oleh sebab itu, jaga sholatnya 5 waktu dengan baik, jaga berjamaahnya dengan baik, jaga mencari ilmunya dengan baik, istiqamah di dalamnya, zikirnya, sholawatnya, tahlilnya, tahfidz daripada apa? Tahmidnya, tasbihnya, dan juga tazkirnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak taubat kepada Allah, perbanyak menangis kepada Allah. Dam'atul asyi tudfi'u ghadaba rabbi. Nabi menyatakan dalam hadisnya, siapa orang yang meneteskan air mata, siapa orang dari seorang pendosa netes air matanya karena takut kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya, maka air mata itu akan meredam kemurkaan Allah. Kalau air mata itu meredam kemurkaan Allah, maka akan hilanglah, sirnalah kemurkaan Allah, hilanglah marahnya Allah, hilanglah bala dan musibah karena tetesan air mata yang tumpah dari hamba-hambanya yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, jangan jauh-jauh dari ulama. Nabi bilang akan datang satu zaman menimpa kepada umatku yang mana mereka semua akan menjauh dari para ulama, menjauh dari ilmu fikih, menjauh daripada para orang-orang saleh. Mereka menjauh dari majelis-majelis ilmu. Kalau mereka sudah jauh dari ulama, Allah akan kirim 3 macam bala dan musibah. Yang pertama, yarfa'ilahul baraka min kasbihim. Allah akan cabut, Allah akan ambil, Allah cabut paksa apa? Keberkahan dari penghasilan mereka. Kita kerja banting tulang tapi nggak berasa itu uang, numpang lewat doang di dompet. Kenapa? Berkahnya dicabut sama Allah Ta'ala. Melarat makin melarat, semuanya utang belum sirna, utang belum hilang, utang belum lunas, tapi kita duit udah nggak ada, duit udah habis, dompet udah kering. Tapi apa? Tapi kita punya utang nggak habis, saudara sekalian. Kenapa? Berkah dicabut sama Allah. Kalau berkah, duit sedikit, tapi semua ketutupan, saudara sekalian. Kebutuhan kita terpenuhi walaupun kita punya duit cuma sedikit. Kenapa bisa demikian? Berkah Allah kasih, saudara sekalian. Nah, kalau misalnya kita udah ngerasain utang kita numpuk, duit udah habis, berkah kita nggak dapat, tanda kita jauh dari majelis, tobat, buru-buru kita deketin diri untuk ke majelis-majelis ilmu. Buru-buru kita deketin diri, majelis-majelis zikir, atau kita cari ilmu di rumah-rumah kita, baca Quranul Karim di rumah-rumah kita, ayo puji Nabi di rumah-rumah kita, baca maulid di rumah-rumah kita walaupun seorang diri dan keluarga, baca. Itu adalah syifa, itu adalah obat-obat buat kita, saudara sekalian. Dan juga saudara, kalau berkah udah dicabut, kita belum tobat, kita nggak sadar, akhirnya apa? Ada lagi bala yang kedua, yursilullah Allah sultanan zaliman. Allah kirim pemimpin-pemimpin zalim ke tengah-tengah kita. Adanya pemimpin zalim, ini semua juga bisa kita ambil apa? Bahwasannya banyak umat yang jauh dari ulama, umat yang kurang ajar sama ulama, umat yang jauh dari majelis ilmu. Itu juga pengaruh, saudara, adanya pemimpin-pemimpin zalim. Kalau misalnya berkah sudah dicabut, ya nggak tobat, pemimpin zalim sudah ada di mana-mana, kita nggak sadar juga. Ada daripada apa? Bala dan siksa yang ketiga di alam dunia, itu finishing terakhir. Ini bala terakhir, tapi bala-bala di dalam kubur masih ada. Ini bala di dalam hidup kita saja yang terakhir. Apa? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang itu kalau nggak tobat-tobat juga, nggak sadar-sadar juga, maka Allah akan matikan dia dalam keadaan murtad, saudara. Allah matikan dia dalam keadaan tidak beriman, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Innalillahi wa inna ilaihi.
Hati-hati, ini dampaknya besar. Jauh dari ulama saja bisa mati murtad, apalagi benci sama ulama, saudara. Benci sama ulama aja bisa mati murtad, apalagi benci sama keturunannya Rasulullah. Man mata ala bukti ahlul bait mata Yahudian atau Nasranian. Siapa orang yang mati di dalam hatinya masih ada setitik kebencian kepada keluarganya Rasulullah, maka dipastikan, kata Nabi, ini hadis, dipastikan mereka mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Wa in sama wa in shalla. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau misalnya orang yang benci sama keluarga engkau ini, dia orang yang sholat, dia orang puasa, dia orang beriman, apa tetap matinya mati murtad? Nabi bilang, wa in sama wa in shalla. Walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, walaupun dia haji, walaupun dia ibadah, walaupun dia apapun itu, kalau mati membawa benci kepada anak keturunanku, maka matinya dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasara. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini hidup dalam keadaan baik, kita mati dalam keadaan baik, kita wafat mengucapkan syahadat, dan kita dibangkitkan bersama orang-orang yang baik, dikumpulkan bersama manusia terbaik di tempat yang terbaik, dikumpulkan bersama Nabi di dalam surga tertinggi. Amin ya Rabbal. Jazakallah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat kepada Al-Faqir dan antum semua. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.